mengingat waktu, kita beri kesempatan juga kepada pemateri ketiga, Mas Budi. Mas Budi, tolong diatur materinya Mas Budi, biar Mas Budi langsung. Ya, lanjut. Langsung aja ke halaman 2 ya. Ya. Ya, saya mau mengantar sedikit ya, 1 menit. Oke, bahwa materi ini materi dibandingkan dengan 2 materi tadi, ini materi yang paling sederhana. Dan kalau ditanya ini seberapa jauh subjektivitasnya, saya bilang ini subjektivitasnya 100%. Oke. Jadi kalau jangan diperdebatkan lagi ini objektivitas ada, karena saya sendiri juga percaya bahwa objektivitas dalam masalah sosial itu sama dengan persekongkolan para subjek, ya sama saja. Yang kedua, karena ini proses refleksi, saya mengatakan bahwa ya pakai jargon lah, ini jargon biar. Jadi kalau terjemahannya itu aksi tanpa refleksi akan menjadi aksi-aksian. Pure activism ya. Pure activism. Action without reflection, pure activism. Tapi sebaliknya, refleksi tanpa aksi, mere verbalism, ya hanya sekedar kata-kata semata. Jadi saya mengatakan itu sebenarnya saya ingin juga mengungkap pengalaman sedikit yang saya tuangkan di tulisan yang mungkin banyak kata-kata yang salah, tapi saya mencoba menghindari untuk menyebut kelompok atau orang yang tidak pada posisi yang baik ya. Tapi posisi yang baik saya sebutkan lembaganya. Oke, saya mulai langsung. Pertama, saya nggak mau panjang-panjang. Pertama, refleksi ini menurut saya tepat kalau kita mulai pada awal negara Indonesia itu baru bangun. Walaupun sudah merdeka tahun 45, tapi setelah kapan bangun itu sejak lengsernya Soeharto 98. Dan ini saya nggak tahu persis karena ini yang banyak ngikut, yang kaum muda pasti nggak banyak ngikutin, tapi mereka yang sudah agak senior ya pasti juga paham bahwa sejak jatuhnya Soeharto itu zaman baru lahir, itu zaman reformasi. Namun dalam catatan saya, ketika saat ini orang mulai mencoba mendiskusikan kembali soal reformasi, maka dalam situasi politik post Soeharto, terutama saat ini ya, mulai dari satu rezim ke rezim yang lainnya, dan hingga saat ini, maka debatnya saya anggap tidak akan produktif. Karena seperti dalam tulisan saya bahwa tidak seperti zaman Soeharto. Soeharto itu musuh bagi semuanya. Sekarang banyak pihak yang sudah masuk di kelompok sejak zaman terutama mulai kelihatan itu sejak zaman reformasi mulai Gus Dur, tapi mulai mengental itu zamannya SBY, dan yang paling dominan saat ini. Mereka akan mencoba mendukung rezim yang mereka bela dengan mati-matian tanpa reserve. Sehingga di sini saya hanya mencatat, saya tidak mau larut dalam perdebatan itu. Saya hanya menggarisbawahi tentang fenomena. Jadi, gejalanya seperti apa sesungguhnya. Kenapa penting bagi saya? Karena fenomena itu akan memberikan satu, ini saya tulis agak jelas, menjadi bahan renungan pembelajaran semua pihak, khususnya yang peduli pada isu HAM, demokrasi, keadilan. Tadi disebut juga ya, keadilan atas bumi, air, dan kekayaan alam. Saya tidak menyebut sumber daya alam karena itu sangat ekstraktif ya, bahasa itu bahasa dari kaum penindas. Nah, bumi, air, kekayaan alam, dan serta kemiskinan. Itu akan jadi pembelajaran tanpa harus terjebak dalam perdebatan. Kedua, fenomena ini menurut saya penting di saat seperti ini, di mana kita ini miskin soal bagaimana mengulas posisi peran NGO dan aktivis pro-dem, sehingga kita tidak memiliki tolak ukur
yang sama atau common platform untuk melihat kembali arah kebijakan saat ini. Saat ini itu ya sejak perkembangan era. Yang ketiga era reformasi. Yang ketiga, ini dalam perspektif histori sosiologis, maka fenomena ini akan bila kita cermati dengan seksama akan bisa menjadi penuntun untuk memprediksi dan memahami problem di masa depan. Sekaligus menjadi bahan untuk menyusun strategi yang appropriate dalam melakukan intervensi. Karena perspektif histori sosiologis selalu bicara triangle ya, historis, sejarah masa lalu itu historis dan masa depan itu misteri yang harus kita bongkar. Lalu pertanyaannya adalah fenomena seperti apa? Suaranya hilang, Mas Budi. Mas Budi. Ah. Silakan Mas. Babut. Unmute dulu, Mas. Unmute ya. Nah, oke. Oke, Mas. Oke, sorry ketekan ya, sorry. Oh, Mas. Oke, Mas. Oke. Jadi apa fenomena yang menguat saat ini? Saya hanya mencatat fenomena yang saya anggap menguat. Pertama, secara berangsur-angsur posisi dan eksistensi negara semakin kuat. Semakin kuat ini tanda kutip sebenarnya, semakin kuat ketika menghadapi tekanan, pressure yang dilakukan oleh NGO, akademisi, intelektual organik, mahasiswa. Saya menggarisbawahi juga ini pelajar STM. Ini menjadi catatan penting ke depan ya. Buruh tani ya, bukan buruh petani, buruh dan buruh tani, petani dan sebagainya, dan kelompok lain. Dan ini terjadi saat ini. Saya pengen kalau teman-teman nggak setuju kita bisa berdebat. Yang kedua, cukup banyak aktivis NGO dan akademisi yang boyongan. Boyongan itu artinya rame-rame ya. Untuk mendukung rezim, parlemen, dan komisi nasional dan daerah. Kalau komisi daerah, ada komisi penyiaran, itu ada Jeffrey juga ada di situ. Jeff sudah lama nggak ketemu. Nah, catatan saya, apa saja bentuk-bentuk yang mereka masuk di sana, dan yang sekaligus berhadapan dengan kawan-kawan yang selama ini masih istiqomah ya, tetap berada di NGO dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, mereka yang cukup ini saya garis bawahi sebagai pejabat pemerintah, komisaris BUMN, penasihat lembaga, yang ini yang menarik, penasihat lembaga-lembaga pelanggar HAM, terus menjadi humas rezim. Humas rezim itu kalau di zaman Jokowi dalam bentuk yang lain itu kayak buzzer dan sebagainya. Yang kedua menjadi komisioner. Banyak sekali nih komisioner-komisioner yang di seperti Komnas HAM itu berapa banyak yang jadi. Terus-menerus aktivis NGO menjadi pelanggan tetap menjadi komisioner. Dan banyak yang lain-lain. Yang ketiga menjadi wakil partai. Saya menyebut wakil partai di DPR atau di DPR. Dan ini adalah fenomena yang menurut saya penting saya garis bawahi karena ini yang berpengaruh terhadap gerakan kawan-kawan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ini menyangkut soal behavior rezim ya. Ini saya nggak perlu ungkap data-datanya, sudah teman-teman sudah menghadapi sendiri. Mungkin Mas Eko dan semuanya teman-teman di akademisi menghadapi situasi seperti ini. Di mana represi dilakukan tidak lagi tertutup, tapi secara terang-terangan. Ketika kemarin ada isu di UGM, di mana dihentikan berbagai, dan di beberapa wilayah. Dan ini hal yang menurut saya semakin transparan. Jadi represi itu bukan semakin tertutup, tapi semakin transparan. Dan nggak ada malu. Yang keempat, ini soal menyangkut soal NGO sendiri ya. Jadi kalau saya mengkritik NGO, berarti saya mengkritik diri saya sendiri. Gaya dan strategi NGO dalam melakukan tekanan
atau political pressure, terutama yang political pressure, ya, cenderung legalistik, positivistik, menggunakan mekanisme formal. Ya, menggunakan mekanisme formal itu nggak salah, tapi bagaimana itu menjadi menjadi sesuatu katanya Syahrini. Itu harus ada ini, ada syarat-syarat. Sehingga apa yang dilakukan terasa menjemukan. Bagi saya itu menjemukan, datar dan mudah ditebak. Contohnya apa? Kasus cicak versus buaya. Nanti kita bahas. Cicak 1 menang, cicak 2 menang. Cicak 3, 4, dan sebagainya, mereka tetap melakukan sesuatu yang sama. Padahal strategi lawan sudah berubah. Mulai dari polisinya diubah, orang-orangnya, panselnya dikuasai. Sekarang kayak apa KPK sekarang? Meskipun masih ada. Berusaha berperan. Berusaha. Yang kelima, yang dalam konteks pandemi ini catatan saya ya, ini catatan saya itu dalam konteks pandemi peta politik ekonomi global tidak berubah. Menurut saya, maksud saya tidak berubah itu dalam pengertian apa ya? Di mana ini saya menyebutnya begini, kecenderungan kebijakan itu kecenderungan kebijakan politik global itu malah berusaha menunggangi isu pandemi daripada melahirkan solusi kemanusiaan secara beradab. Ini bukan hanya NGO, padahal ketergantungan NGO pada rezim global saya garis bawahi. Saya meletakkan seluruh NGO dan sebagainya itu pada rezim global walaupun dalam versi-versi. Nah, artinya apa? Artinya ini ya, ide-ide yang lain yang di luar kekuatan mainstream tidak banyak muncul atau mencuat. Yang keenam, ya di sini masih terjadi menurut saya ya apa yang saya menyebut sebagai social cleavage, ya, pembelahan sosial. Dari perspektif konflik sosial yang terjadi di era zaman Maluku, Poso dan sebagainya masih menyisakan segregasi yang ada. Sampai sekarang masih terjadi. Bahkan kalau ada dugaan itu, terutama secara fisik segregasi itu tidak pernah dijawab dengan respon yang sungguh-sungguh. Misalnya adalah mereka membiarkan. Yang kedua, ditambahi lagi proses politik kontestasi, protes politik yang terjadi, terutama kemarin ya, menguat sekali isu tentang waktu zaman era Prabowo Jokowi itu sampai sekarang terjadi pembelahan bukan hanya pada kelompok akar rumput, tetapi juga pada level intelektual itu di seluruh grup. Kalau kita coba ikuti di media sosial, perdebatan itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Kita cermati terus. Mereka tetap akan membela, yang menolak Jokowi akan menolak itu. Yang membela Jokowi akan membela mati-matian tanpa riset. Semuanya sama. Artinya kita bangsa yang memang mudah sekali hanyut dalam perpecahan dan pembelahan. Nah, yang menarik ini dari catatan diskusi ya saya dengan Wegda, dengan kawan-kawan dan beberapa catatan di perkembangan pergerakan itu mulai ada kelompok progresif yang mulai muncul meskipun jumlahnya sedikit dan cenderung tidak berbasis organisasi, namun setidaknya ini kelompok ini menurut saya nanti perlu digarisbawahi siapa mereka, karena di tengah kejumutan ya, di tengah kemandekan advokasi, menurut saya mengatakan mandek itu mungkin berlebihan. Karena semua orang akan berargumentasi, ini situasinya pandemi, jadi kami tidak bisa bergerak. Dan bagi saya, alasan pandemi itu bagi saya bukan alasannya. Meskipun bisa dijadikan alasan, ya, tapi bukan alasan yang sangat kuat untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang besar. Nah, saya mencatat 7 ini. Yang lain nanti silakan ditambahkan atau mungkin dikurangi.
Dalam situasi seperti itu, maka saya memetakan, mencoba tadi ini baru selesai tadi, nanti ini hanya contoh saja. Bagaimana kekuatan-kekuatan nasional lokal dan kekuatan yang progresif dan konservatif itu berada dalam sebuah arena yang sama. Saya melihat tetap, saya sengaja tidak memasukkan beberapa lembaga karena saya anggap 50-50 perannya. Misalnya yang merah-merah ini saya sebutkan karena itu yang saya masukkan, saya letakkan mereka yang bekerja di isu lingkungan, YLBHI, Greenpeace Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat, Pusaka, Walhi. Ini yang secara langsung. Yang lain juga menyinggung, misalnya korupsi sumber daya alam, DW, kriminalisasi di sektor ini kontras. Saya ingin mereka yang benar-benar konsisten memang bekerja di situ. Dan ada intelektual organik. Sedangkan yang ada di kelompok nasional progresif, saya menyebut mereka saya kelompokkan di nasional progresif meskipun dengan peran yang terbatas saat ini. Jadi Ormas Muhammadiyah, IJW, tingkat lokalnya ada NGO lokal, ada ini cukup banyak sebenarnya. Tapi kadang ada organisasi perwakilan yang sangat tergantung pada induknya. Di tingkat lokal juga ada intelektual organik, intelektual muda, mahasiswa juga banyak terjadi. Kemarin saya mengikuti ketika beberapa tempat juga melakukan aksi-aksi ketika nasional melakukan aksi, walaupun mereka tidak ada koneksi secara hanya sama-sama sebagai aktivis pro demokrasi. Misalnya mahasiswa di Maluku Utara dan sebagainya. Banyak sekali, hampir di seluruh Indonesia. Terutama di Sulawesi Selatan yang paling progresif ya. Paling progresif dalam aksi-aksi yang menarik. Nah, di samping itu juga ada di tingkat nasional itu ada konservatif. Ada organisasi primordial, basis-basis saya menyebut organisasi primordial tanpa menyebut lembaganya adalah organisasi yang berbasis pada keagamaan dan kepercayaan. Ini banyak mereka yang posisinya itu konservatif walaupun dia pada level nasional. Kampus pada umumnya sekarang hanya kampus tertentu aja yang tapi itu pun karena policy yang semakin ketat saya mencoba meletakkan di sini. Nanti teman-teman yang dari kampus boleh protes itu. Boleh didorong ke progresif kalau mau, harus ada buktinya. Oke. Betul. Organisasi keagamaan di sini sebenarnya double ya, ini double. Dan ada perusahaan ekstraktif ya. Perusahaan ekstraktif ini posisinya ya di tingkat nasional. Dan banyak sekali. Mereka itu penguasa. Dan kalau ditanya apakah mereka bekerja pada isu sumber daya alam, ya tadi makalahnya Mas Eko tadi saya pikir sudah representatif menjelaskan. Nah, di tingkat konservatif lokal juga terjadi. Ini sebenarnya banyak sekali pemainnya. Pemain lokal, itu entah perusahaan, bentuk CV-CV, atau organisasi-organisasi mirip organisasi pemuda. Misalnya di Kalimantan Timur ada organisasi namanya Macan Dahan. Macan apa gitu, ada macan ompong, nggak ada macan dahan apa. Ada organisasi-organisasi cabang. Yang intinya itu dibentuk dalam rangka memang menurut saya sah-sah saja karena merasa mereka tidak mendapat rezeki yang diambil oleh perusahaan-perusahaan besar di tingkat lokal. Jadi sah-sah saja. Nah, peta politik seperti ini sebenarnya harusnya menjadi catatan, menjadi riset yang kuat ya untuk membangun strategi advokasi nanti ke depan. Khususnya di isu sumber daya alam. Tapi kembali lagi, situasi seperti ini dilengkapi dengan advokasi di NGO dan kawan-kawan baik akademisi dan sebagainya yang menurut saya semakin menurun. Memang ada beberapa lembaga yang melakukan aksi-aksi massa, tapi tidak cukup. Artinya butuh hal-hal yang diperjuangkan kembali dengan cara-cara yang jangan seperti dulu lagi. Apa yang dilakukan kawan-kawan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak zamannya sebelum Soeharto jatuh. Apa yang baru? Coba silakan. Yang baru mungkin hanya isunya.
Nah, catatan saya begini, ini yang terakhir ya, ada 2 kali, mungkin ada ini, ada 2 hal. Gaya-gaya yang dilakukan NGO dan aktivis Prodem ya, di sini ada akademis, intelektual, organik dan sebagainya, masuk kelompok perempuan, sebagainya. Maka catatan saya adalah yang saya maksud menjemukan itu apa? Kegiatan NGO dan aktivis Prodem didominasi. Sekarang itu hampir semuanya NGO besar itu kegiatannya siaran pers. Itu sudah bekerja kalau sudah siaran pers itu sudah bekerja. Atau melakukan judicial review. Jadi menggugat itu kan sudah lama dilakukan dan kita tahu judicial review itu seperti apa. Tapi bagaimana judicial review yang menarik ini yang jadi catatan harus dilakukan. Misalnya, dan yang ketiga itu diskusi via Zoom. Ya ini yang dilakukan ITP. Ya mau tidak mau ya begini. Kita nggak bisa lagi kata siapa. Apakah benar tidak bisa? Ini pertanyaan saya. Apakah begitu? Ini perlu ada jawaban. Memang ada beberapa yang melakukan aksi massa bersama petani. Misalnya KPA dia melakukan. Tapi sekarang saya nggak dengar lagi aksi-aksi seperti itu. Apakah pertanyaannya memang pandemi yang membungkam advokasi yang cerdas dilakukan oleh NGO dan aktivis Prodem dan sebagainya, ataukah sesungguhnya memang lemahnya gagasan atau ide? Nah, pertanyaan saya minta maaf ya kalau saya hanya menekankan pada NGO ya, karena sejarah posisi NGO itu sangat penting. Nah, posisi NGO itu saya selalu menekankan pada kawan-kawan. NGO itu fenomena yang menarik tahun 80-90 ya. Kenapa namanya NGO? Bukan LSM. NGO jelas secara posisi politik itu vis-a-vis dengan negara. Jadi dia menjadi partner negara. Lalu namanya government organization dan non-government organization. Itu kan sama, sejajar. Dan ini kemudian ingat betul zamannya Rudini NGO harus diubah menjadi LSM di Kalimantan, di Sulawesi Selatan menjadi LSM dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini mengurangi makna dari kalau LSM itu siapa yang harus direspon. Kalau NGO jelas non governmental organization itu responnya terhadap negara. Negara harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang menjadi berusaha sesuai konstitusi. Nah, ini pertanyaannya begini. Kalau kita ingat betul ya, bahwa NGO kenapa lahir zaman-zaman itu? Ini singkatnya adalah di mana zaman-zaman era-era NKK, BKK yang kemudian yang itu merupakan hasil riset dari menteri yang memiliki 2 nama nabi ya, Daud Yusuf itu kan 2 nama nabi, tapi hasilnya meredam kebebasan. Kemudian diikuti dengan kebijakan organisasi larangan untuk ekstra kampus. Disinilah kemudian mahasiswa menjadi apolitik. Hanya orang-orang tertentu yang bergerak keluar. Bergerak keluar itu mengikuti kegiatan lain. Kegiatan lain, dulu ada organisasi HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, GMN, semuanya ada, tapi itu tidak lagi menarik bagi minat. Yang menarik bagi sebagian orang. Tapi yang kemudian ketika muncul lembaga-lembaga yang bergerak dengan isu-isu yang lebih bernuansa universal ya, dalam pengertian tidak saling berbagi dalam isu primordial adalah NGO. Isunya adalah hak asasi manusia, lingkungan, dan itu lebih menarik. Nah, siapa mereka yang terlibat? Ya kaum muda yang katanya, kalau menurut riset
teman-teman kan kaum muda menjadi ada beberapa intelektual muda dari kiai muda, ustadz muda yang mulai bicara tentang fikih sumber daya Allah, tentang bagaimana berperan dalam bagaimana agama harus tadi Mas Eko bercerita tentang bagaimana agama mulai didorong untuk berperan lebih substantif ke arah membangun benar-benar sebagai khalifah yang benar. Saya pikir ini sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kaum muda yang memang di NGO sendiri sebenarnya dihuni oleh anak-anak kampus, anak-anak muda yang tidak puas dengan kampus karena mereka tidak boleh berpolitik. Jadi ada sejarah yang menarik. Jadi riset tentang kaum muda menurut saya jadi menarik, tidak terlepas. Makanya saya menulis anak-anak STM itu jadi menarik. Ketika kenapa mereka muncul di tengah perlawanan yang seperti itu kemarin. Tapi walaupun kemudian diredam ya. Ini saya nggak tahu riset akhirnya ada nggak yang menjelaskan. Karena menarik bro. Apa bukan yang lain? Kenapa anak STM? Yang selama ini STM dianggap ya lebih rendah daripada SM teman ya. Tapi oke. Itu catat. Itu juga kaum muda. Sejarah Republik itu juga kaum muda. Yang Java, yang Ambon, yang Celebes, yang Sumatera pun sebagainya. Ternyata semua kembali. Kalau kita bicara konflik di mana? Di Ambon, di Poso, di Kalimantan Barat, semua juga dilakukan oleh kaum muda. Kebetulan beda agama, beda. Nah, ya. Kalau kemudian NGO juga mengalami stagnan seperti yang terjadi di kampus zaman itu, maka pertanyaan saya, Fadis kaum muda terdidik, ketika mereka punya hati. Ini pertanyaan menurut saya, apakah NGO itu sudah finish, sudah selesai? Karena kemampuannya begitu, kemampuan selama ini. Sekarang NGO sama sekali tidak ditakuti oleh rezim. Rezim tahu NGO tidak memiliki apa-apa. Dalam tanda kutip ya. Paling aksi 1 hari 2 hari selesai. Dan bisa diaksi balik. Yang ketiga, meskipun ada aksi besar dan sebagainya, cover media tidak muncul. Kenapa itu? Mengapa mainstream media atau media mainstream itu diam atau dibiarkan agar diam hingga tidak terdengar. Jadi hal yang menurut saya memang kemudian tidak bisa begitu saja semua dihambat ya. Ketika teknologi komunikasi informasi berkembang, medsos menjadi kekuatan yang super besar yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan negara tidak bisa mengendalikan dengan baik. Nah, di mana sekarang medsos itulah yang mengasuh kaum terdidik muda sekarang, kaum milenial itu yang asuh medsos. Mengapa medsos itu tidak menjadi bagian yang sangat penting, hanya untuk sum-suman aja? Ada nggak cara lain yang bisa untuk itu? Kalau dulu mekanismenya bukan medsos, sekarang medsos sudah mulai menjadi kekuatan yang no border, no limits, asal ada pulsa. Ini menurut saya menjadi catatan saya. Nanti catatan terakhir ya, ini sebagai catatan kecil. Ya, dipercepat aja dulu, Mas. Iya, ini sudah selesai. Ini tinggal dibatas sendiri juga bisa. Kita anggap selesai. Jadi terbukanya space bagi kelompok. Jadi dalam demokrasi itu ada 2 aliran ya, ada Rusia sama Kanian. Ada yang menganut bahwa LBH itu adalah hak asasi harus diperjuangkan. Kalau Rousseau akan mengatakan kita buka space-nya, baru biar mereka sadar, baru mereka akan berjuang. Ini yang penting untuk bagi kelompok progresif, terutama kaum muda ya. Kaum muda lah yang akan bekerja.
pemuda ini menjadi catatan. Kedua, catatan strategi advokasi yang tadi misalnya kolektif. Bagi saya strategi advokasi itu akan sangat menarik kalau dia kolektif dan kreatif. Contoh, salah satu contoh misalnya gugatan ya. Gugatan itu legalistik, positivistik. Tapi ketika kita melihat rezim dalam melihat menjawab sebuah misalnya banjir di Kalsel dijawab oleh rezim bahwa banjir itu karena curah hujan yang tinggi. Maka bentuk gugatan apa yang menarik? Salah satu bentuk gugatan yang dianggap konyol adalah karena non manusia itu bisa menjadi subjek ya. Hutan, sungai itu kan dalam perspektif lingkungan bisa melakukan gugatan dengan melalui legal standing NGO atau yang lain. Nah, karena dia bisa begitu, kenapa kita tidak melakukan berpikir secara argumentum a contrario ya? Kita gugat hujan dengan mengundang saksinya yang mengatakan bahwa banjir Kalsel itu gara-gara curah hujan yang tinggi. Nah ini hanya ide yang sederhana. Artinya bagaimana mengembangkan cara berpikir yang out of the box. Dan ini yang harus ketika model komunikasi dengan masyarakat yang didasarkan pada situasi kekinian itu kan kondisi pandemi dan kondisi berkembangnya model komunikasi 4.0. Jepang sudah 5.0. Jadi seluruh perangkat kondisi saat ini jangan dianggap sebagai sesuatu penyempitan, tapi harus dianggap sebagai peluang untuk membangun strategi komunikasi melalui model yang sekarang. Nah, yang pertanyaan keempat ini pertanyaan yang kritik ya. Model NGO itu masih relevan nggak dalam menyikapi eksistensi negara? Kalau tidak apa? Kalau iya, bagaimana? Intelektual muda ini menjadi pertanyaan saya kembali. Mau kemana mereka? Nah, kayak kampus, lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga studi, pusat-pusat kajian. Ini kita pertanyakan kembali perannya dalam mendukung kebebasan berpikir dan berekspresi di era saat ini. Karena bagi kita, zaman Aufklärung itu ketika zaman kebebasan berpikir dan berekspresi itu dibuka lebar setelah 1000 tahun penindasan di Eropa. Baru muncul itu. Nah, siapa pendukungnya? Yang paling mungkin adalah lembaga-lembaga yang mendukung. Khusus untuk isu SDA, catatan saya ada 2. Ini yang terakhir. Pada umumnya aktivis yang bekerja di isu lingkungan, tadi Mas Eko sudah menjelaskan secara detail ya. Saya hanya mengatakan memiliki varian ideologi yang rentangnya sangat lebar. Ya, mulai dari environmentalis fasis sampai populis sampai perkembangan ide-ide yang baru model ada Marxis ekologi dan sebagainya. Yang kedua, yang tidak bisa kita lepaskan adalah pengaruh NGO internasional sangat besar di lapangan dan di tingkat kebijakan. Dan ini berimplikasi pada perang ide di tingkat NGO dan masyarakat di bawah. Sehingga kita tidak mampu untuk menyatukan gerakan itu, salah satu faktornya adalah karena mereka punya resource. Mereka sangat dekat dengan pemerintah. Mereka membiayai pemerintah. Bukan membiayai, mereka menumpang. Entah sebagai apa ya. Tapi intinya itu. Kemarin aja baru pemutusan misalnya KLHK ya. Karena memutuskan hubungan dengan salah satu NGO. Menurut saya ini menarik. Kenapa? Ini harus jadi ini fenomena dulu nggak pernah ada semacam itu. Saya pikir itu. Oleh karena itu, dalam kerangka advokasi, pertanyaan kita adalah melihat diri kita dulu sebelum kita ngomong advokasi. Saya pikir catatan saya itu, dan terima kasih. Dan maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih banyak Mas Budi.